Selamat pagi, Bapak Sunaryo. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Igede Moniarta, mahasiswa S2 Ilmu Komputer kelas A dengan NIM 24 29 10 1006. Pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan hasil tugas mata kuliah soft computing dari penelitian saya mengenai YOLO versi 8 dan juga CNN yang berjudul prediksi emosi berdasarkan ekspresi wajah menggunakan YOLO versi 8 dan CNN berbasis webcam secara real time. Pertama-tama saya akan menerangkan sedikit mengenai daftar isi dari tugas paper saya ini. Tugas ini terdiri dari 14 slide yang isinya yaitu pertama judul dan identitas yang sudah saya jelaskan di atas sebelumnya. Kemudian latar belakang penelitian, perumusan masalah dan gap penelitian, kemudian tujuan dan kontribusi, terus kemudian tinjauan pustaka, arsitektur sistem, dataset dan preprocessing, kemudian metodologi penelitian, training parameter, hasil pelatihan CNN, confusion metric dan interpretasinya, kemudian perbandingan studi, keberhasilan dan keterbatasan sistem, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir itu saran untuk penelitian masa depan. Nah, sebagai pembuka saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya ambil topik ini. Jadi ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sangat penting. Bahkan lebih dari 55% informasi emosional itu dalam interaksi tatap muka disampaikan melalui ekspresi wajah. Nah, seiring kemajuan teknologi terutama dalam bidang visi komputer dan kecerdasan buatan, pengenalan emosi dari citra wajah menjadi semakin relevan dari waktu ke waktu. Nah, namun tantangan utama tetap ada, yaitu bagaimana membangun sistem yang bisa bekerja secara real time dengan mengkondisikan pencahayaan dan sudut pandang wajah yang beragam. Nah, selanjutnya rumusan masalah dan gap penelitian. Nah, berdasarkan tinjauan pustaka, saya menemukan bahwa sedikit penelitian yang memanfaatkan YOLO versi 8 sebagai pendeteksi wajah
terkini, yaitu pendeteksi wajah real time. Nah, kebanyakan studi sebelumnya tidak mengintegrasikan pipeline secara end to end, mulai dari deteksi wajah hingga klasifikasi emosi secara langsung melalui webcam. Selain itu, belum banyak upaya yang menggabungkan YOLO versi 8 dan CNN dengan dataset AffectNet untuk sistem prediksi emosi secara real time. Kemudian tujuan dan kontribusi dari penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem prediksi emosi yang mampu berjalan secara real time dengan menggunakan kombinasi algoritma YOLO versi 8 untuk deteksi wajah dan CNN untuk klasifikasi ekspresi. Nah, kontribusi utama dari penelitian ini meliputi 4 hal, yaitu yang pertama itu membangun pipeline deteksi dan klasifikasi secara menyeluruh berbasis webcam. Kedua, memanfaatkan dataset AffectNet yang besar dan representatif. Dan kemudian ketiga, menyediakan evaluasi sistem yang komprehensif. Dan yang keempat, membuka peluang integrasi dalam berbagai aplikasi seperti layanan pelanggan dan pembelajaran online atau daring. Selanjutnya itu tinjauan pustaka, tinjauan literatur singkat yang saya pakai itu dalam beberapa dekade terakhir, pengenalan ekspresi wajah telah mengalami perkembangan signifikan. Metode lama seperti LBP dan HAR Cascade telah digantikan oleh pendekatan modern seperti CNN dan YOLO. YOLO versi 8 sebagai versi terbaru dari keluarga YOLO itu menawarkan efisien tinggi dan pendekatan deteksi tanpa anchor. Sementara itu AffectNet yang saya pakai ini menjadi salah satu dataset terbesar untuk pelatihan sistem pengenalan emosi dengan lebih dari 400.000 gambar yang beranotasi 8 emosi dasar. Baik, saya akan lanjutkan yaitu ke bagian arsitektur sistem. Sistem yang saya bangun ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu pertama YOLO versi 8 digunakan untuk mendeteksi wajah secara real time dari input video webcam. Kemudian yang kedua itu adalah sistem CNN digunakan untuk mengklasifikasikan emosi wajah yang terdeteksi menjadi 8 kategori. Nah, secara keseluruhan alur kerja sistem itu mulai dari akuisisi gambar wajah,
melalui webcam, kemudian dilanjutkan dengan deteksi wajah oleh YOLO versi 8, cropping area wajah, preprocessing untuk CNN, klasifikasi emosi, dan diakhiri dengan visualisasi hasil prediksi secara langsung pada layar secara real time. Kemudian dataset dan preprocessing. Nah, untuk pelatihan dan evaluasi model, saya menggunakan dataset AffectNet yang berisi ekspresi wajah dalam berbagai kondisi nyata. Nah, dataset ini terdiri dari 8 label, yaitu emosi marah, jijik, takut, senang, netral, sedih, terkejut, dan meremehkan. Nah, proses preprocessing ini dilakukan dengan mengubah ukuran gambar menjadi 96 kali 96 pixel. Kemudian mengkonversi citra ke tensor serta menormalkan nilai pixel ke rentan -1 hingga 1. Nah, dataset kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% untuk pelatihan dan 20% untuk testing. Kita lanjutkan ke metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian ini dimulai dengan pelatihan model CNN dari awal selama 100 epoch. Kemudian selanjutnya model dievaluasi menggunakan data ujinya sebanyak 14.518 gambar. Kemudian setelah model terlatih, dilakukan integrasi sistem secara real time menggunakan webcam. Nah, emosi yang terdeteksi kemudian divisualisasikan secara langsung pada layar, memungkinkan pengguna melihat hasil itu prediksi secara instan dan real time. Nah, kita lanjutkan ke parameter pelatihan. Model CNN saya ini dilatih menggunakan parameter sebagai berikut. Jumlah epoch itu sebanyak 100, ukuran batch 32, learning rate-nya sebesar 0,001, serta optimizer Adam. Fungsi loss yang digunakan adalah cross entropy, dan seluruh proses pelatihan dilakukan menggunakan perangkat CPU. Meskipun hanya menggunakan CPU, sistem tetap dapat berjalan dengan baik dalam kondisi real time. Kemudian hasil pelatihan, selama proses pelatihan akurasi model stabil, yaitu pada kisaran 61 hingga 62%. F1 skornya itu dicapai pada kelas happy sebesar 0,88 dan pada kelas netral sebesar 0,79.
Di sisi lain, beberapa emosi seperti disgust, fear memiliki performa rendah dengan F1 score masing-masing 0,34 dan 0,42. Hasil confusion metric menunjukkan bahwa model mengenali ekspresi happy dan netral dengan sangat baik. Masing-masing memiliki nilai recall sebesar 87% dan 92%. Namun terjadi banyak kesalahan klasifikasi pada emosi disgust dan sering dikira sebagai netral atau anger. Hal ini dapat dijelaskan oleh kemiripan secara visual antara ekspresi negatif tertentu. Dan di sini kita bisa lihat saya berikan perbandingan studi terdahulu itu yang terkait dengan deteksi emosi, klasifikasi emosi yaitu. Nah, saya perbandingkan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sistem saya menawarkan keunggulan dalam hal integrasi real time. Misalnya sebagai contoh, studi oleh Mola Hosseini mencapai akurasi sekitar 60% tanpa kemampuan real time. Penelitian oleh Kuchung Tung menggunakan HAR, Cascade, dan CNN dengan akurasi 58% dan AOY itu menggunakan YOLO versi 4 dan SPM dengan akurasi 62%. Penelitian ini berhasil menyamai akurasi tertinggi yaitu 62%, namun dengan kelebihan berupa implementasi real time berbasis webcam. Sistem yang dikembangkan ini memiliki beberapa keberhasilan penting. Ia dapat berjalan secara real time, hanya menggunakan webcam standar dan memanfaatkan CNN yang ringan tanpa membutuhkan perangkat keras berdaya tinggi. Namun terdapat juga beberapa keterbatasan. Akurasi belum cukup tinggi untuk aplikasi klinis. Sistem belum terintegrasi penuh, deteksi dan klasifikasi masih terpisah. Selain itu, input multimodal seperti suara atau teks belum digunakan. Padahal hal tersebut berpotensi meningkatkan akurasi klasifikasi emosi. Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan, sebagai kesimpulannya penelitian ini berhasil membangun sistem prediksi emosi berbasis ekspresi wajah dengan kombinasi YOLO versi 8 dan CNN yang dapat berjalan dengan secara real time menggunakan input webcam. Sistem ini mencapai akurasi sebesar 62% dengan performa terbaik pada emosi happy dan netral. Dengan pendekatan yang ringan dan efisien, sistem ini layak untuk diintegrasikan ke dalam berbagai aplikasi interaktif berbasis kamera. Saran penelitian lanjutan untuk penelitian ke depannya. Nah, untuk penelitian selanjutnya saya menyarankan ada 5 hal. Yaitu pertama, memanfaatkan arsitektur CNN.
menggunakan pre-trained model seperti ResNet atau MobileNet. Yang kedua, menerapkan teknik data augmentation dan class balancing untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Yang ketiga, menggabungkan input multimodal seperti suara dan teks. Yang keempat, menguji sistem pada platform mobile atau embedded system. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan pendekatan temporal seperti LSTM atau temporal CNN untuk menganalisis perubahan ekspresi wajah dalam video berurutan. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian paparan maupun kesalahan kata-kata dalam penyampaian tugas paper ini. Baik, sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.